Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video praktikum hidrogeologi acara 5 pumping well test. Orang akan saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Aryo Putra Prasetyo, NIM 113 dari Teknik Geologi Universitas Jenderal Sudirman. Nah, mungkin langsung saja ke materinya. Yang pertama itu merupakan tujuan praktikum acara 5 pumping well test ini. Adapun tujuan praktikum ini sebagai berikut, ada 3 poin. Yang pertama itu adalah praktikan dapat mengetahui perbedaan uji aquifer dengan uji sumur. Kemudian yang kedua, praktikan dapat menghitung transmisivitas dan sorativitas pada metode TACE. Kemudian yang ketiga, praktikan dapat menghitung transmisivitas dan storativitas pada metode J-curve. Pertama, langsung saja ke metode TACE. Dari asisten praktikum diberikan data sebagai berikut, yaitu sebuah sumur pompa menembus akuifer tekan dan dipompa dengan debit konstan Q sebesar 1026,32 meter kubik per hari. Selama waktu pengumpahan ini, pada sebuah sumur pengamatan yang berjarak R 57,89 meter dari sumber pompa, diamati penurunan muka airnya yang disajikan dalam tabel. Kemudian hitunglah nilai transmisivitas atau T dan koefisien tampungan atau storativitas atau S dari aquifer tersebut dengan metode PACE. Datanya sebagai berikut. Ada data T menit, kemudian T kecil menit, kemudian F kecil itu meter. Sebagai berikut dari menit ke 0 sampai 180 menit. Nah, pada metode TACE ini, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut, yaitu T sama dengan Q dikali WU per 4PS. Kemudian untuk S sama dengan 4 kali T besar dikali T kecil per R kuadrat kali S per 1 per U, di mana S sama dengan besarnya penurunan permukaan air dalam sumur, kemudian Q besarnya pengompaan atau debit dalam, kemudian R itu jarak sumur pompa dengan sumur pengamat, kemudian T besar atau transmisivitas ini progression keterusan, kemudian T kecil atau waktu sejak pengompaan, kemudian S itu adalah relativitas atau koefisien penampungan. Langsung saja kita menggunakan berkas Excel di sini dan nanti juga akan menggunakan Corel Draw. Nah, data yang diberikan seperti ini ya. Ada data menit dan juga S meter ya. Nah, langsung saja kita blok data di sini ya. Data ini dari T menit sampai S meter. Pokoknya semuanya di blok. Oh, yang pertama kan data TACE ya. Blok, kemudian kita insert. Kita kan ingin membuat chart gitu ya. Point ya chart, tapi diagram garis gitu ya. Kita blok dulu. Kalau di blok, kemudian klik insert, kemudian pilih insert scatter, kemudian scatter pilih yang smooth line and marker. Nah, ini tadi saya sudah coba buat ya, kita coba buat pelan di awal. Di sini kita kalau sudah klik insert, kemudian scatter dan scatter with smooth line and markers, akan muncul seperti ini dari data yang tadi. Nah, kita di sini melakukan beberapa perubahan di aksesnya. Kita klik di koordinat yang di bawah ini, klik sekali, kemudian kita ke kanan dan klik format axis. Kemudian kita ganti minimumnya itu 0,1, maksimumnya 1000, kemudian mancurnya itu 10, bentarnya 10, kemudian sis value nya kita ganti 0,1 dan logaritmic stack di 8 ya. Nah, oke aja tadi.
Nah, kalau udah kita juga lakukan hal yang sama pada eh sumbu Y-nya ya. Kita ubah minimumnya itu juga 0,1, kemudian maksimal 1000, kemudian majornya itu 10, minornya 10, dan artis value-nya dinyalakan dan 0,1, dan logarithmic scale-nya checklist base-nya tetap 10. Nah, kalau udah akan seperti ini tampilannya ya, seperti yang saya juga buat juga di awal, sama ya, seperti itu. Kemudian kita dapat eh, menganalisis metode taste ini dengan memanfaatkan kurva baku taste ini. Nanti kita aplikasikan kurva dari Excel ini ke kurva baku taste yang ini. Caranya adalah dengan kita menggunakan, saya di sini menggunakan aplikasi CorelDRAW. Sebenarnya bebas sih, tapi kita di sini bertujuan untuk eh, mencocokkan gitu ya antara kurva baku taste-nya dengan kurva Excel ini. Jadi kita apa ya istilahnya, double gitu ya. Jadi kita cocokkan gambarnya kurva di sini dengan kurva Excel dengan kurva baku taste-nya. Nah, di sini saya sudah memasukkan data kurva baku taste-nya ya. Kurva baku taste-nya dimasukkan ke CorelDRAW, dan juga dari Corel dari Excel kita copy kita copy as picture biar memudahkan di pastinya. Copy as picture, oke, kita copy, kita paste ke sini. Nah, kalau sudah masuk ini kan kita bertujuan untuk menyocokkan gitu ya antara kurva Excel ini ke kurva baku taste ini. Nah, langkah pertama di kurva Excel-nya kita klik, kemudian kita transparansikan ya supaya bisa, nah itu kan kelihatan nih, kita bisa mencocokkan gitu ya. Nah, mau habis begini aja biar kelihatan gitu eh, titiknya ada di mana kayak gitu. Nah, kemudian kita mencocokkan nih lebarnya dan panjangnya gitu supaya apa? Supaya kita bisa mencocokkan data 0,1 di sini sampai dengan 1000 di sini dengan 0,1 di sini sampai 1000 di sininya gitu. Kita cocokkan ya dulu terlebih dahulu panjangnya, sesuaikan 0,1 di mana, 1000-nya di mana. Mungkin agak sulit ya buat awalnya, paling kita sesuai juga 0,1 nya aja kan di atas ini ya, di sini 0,1 gitu. Kita tarik sampai 100.000-nya di mana, 1000 di mana, 10.000 di mana, 100.000 di mana. Udah seperti ini ya lebih. Kalau udah, ya sudah mencocokkan tadinya gunakan eh, ketelitian gitu ya, agak susah juga, nggak susah sih tapi butuh waktu lah gitu ya buat mencocokkannya. Nah, di sini saya sudah menyesuaikan. eh Kemudian kita bisa mencari data-data yang dibutuhkan untuk menghitung seperti tadi ada WU, kemudian 1/U. Nah, dari kurva baku T ini kita bisa mencari WU dan 1/U-nya seperti itu. Nah, caranya adalah dengan kita melihat nih yang data yang lurus, titik-titik ini yang lurus dengan kurva baku T-nya. Kita tandain aja di sini. Sini bisa terlihat ya di mungkin di sebelah sini. Ini yang lurus garis tuh.
Oke, kita warnain aja biar kelihatan gitu. Kan yang bawah ini seper U ya. Nah, seper U-nya tuh di angka 100. Kemudian WU-nya itu sini 1, di sini itu 2, 3 ya. 1, 2, 4. Oke, di 4 kita catat datanya, WU-nya 4 dan 1 per U-nya itu 100. Nah, kemudian eh, kita bisa cari data S sama T-nya ya dari kurva yang di Excel ini. Kemudian caranya adalah dengan menggeser data ini ya. Menggeser data eh, apa kurva baku T-nya supaya bisa lurus gitu ya, dengan disesuaikan aja gitu, kira-kira bisa lurus dengan datanya. Maksudnya apa, cocok gitu ya dengan datanya. Oh iya, di kurva baku T ini, bukan kurva baku T, yang di kurva Excelnya kita bisa mencari T-nya itu yang bawah ya, dan S-nya itu yang di sebelah kirinya. Begitu. Jadi disesuaikan aja sampai supaya bisa lurus gitu. Kalau dia lurus nanti bisa didapatkan datanya. Saya sudah mendapatkan datanya itu T-nya sebesar 11 dan S-nya sebesar 3. Nah, itu ya perhitungan materi TIS ya. Tadi setelah dari Excel sama Word, Word, dari Corel, kita melakukan perhitungan. Diketahui Q-nya itu sebesar 1026,32 meter kubik per hari, dan R-nya 57,89 meter, dan WU-nya sama dengan 4, 1 per U-nya sama dengan 100, dan S-nya sama dengan 3. Kemudian terakhir T-nya sama dengan 11 menit. Kemudian dikonversi ke hari, didapatkan 0,0763889 hari. Yang dicari adalah nilai transmisivitas dan nilai storativitas. Kemudian dihitung menggunakan rumus ini, didapatkan nilai T sama dengan 108,95117. Kemudian S-nya adalah 9,9 dikali 10 pangkat 6. Udah ya, seperti itu. Kemudian eh, itu adalah perhitungan metode Jacob ya. Didapatkan data sebagai berikut. Sebuah sumur pompa menembus akuifer tekan dan dipompa dengan debit konstan Q meter kubik per hari. Sama waktu pemompaan ini pada sebuah sumur pengamatan yang berjarak R dalam meter dari sumur pompa diamati penurunan muka airnya yang disajikan dalam tabel. Hitung nilai transmisivitas dan koefisien tampungan dari akuifer tersebut dengan metode Colbert-Jacob atau Jacob 1. Data seperti ini. Pada metode Jacob ini rumusnya agak berbeda ya dari metode sebelumnya. Sebagai berikut, T sama dengan 2,3 dikali Q per 4 pi delta S. S sama dengan 2,25 dikali T, T0. Kemudian dibagi R kuadrat. Nah, kita kembali ke Excel. Data Jacob seperti ini ya. Ada banyak, dari sama kayak tadi, didapatkan dua data, T menit dan S meter meter. Angka awal kita sama seperti tadi, kita blok dulu ya. Kita blok
kemudian klik insert. Kita sama kayak tadi, scatter with smooth line and markers, menunjukkan data seperti ini. Ini tadi saya sudah buat juga, tapi saya ulangi lagi langkah-langkahnya. Ini sama kayak tadi ya, yang bawah kita ubah format aksisnya jadi minimumnya 0,1, kemudian maxnya 1000, terus majornya 10, minor 10, dan axis value-nya 0,1. Logarithmic scale yang gak usah dinyalain. Dinyalain nih, nyalain juga. Terus yang Y-nya ini agak berbeda ya. Terus optionnya kita ubah minimumnya min 0,2, maksimumnya 1,4, majornya ini 0,2, minornya 0,04. Dan axis value-nya 0, logaritma sekalian nggak usah dinyalakan gitu. Sini kita bisa klik add mineral grid line, kemudian add mineral grid line juga di sini. Kemudian kita juga bisa menambahkan trend line ya di sini untuk melihat perubahan. Nah, kalau udah seperti ini ya hasilnya. Tadi kita show data labelsnya supaya jelas. Kemudian di ini kan dibutuhkan data-data lagi, ini udah ada ya, Q udah ada, I-nya ada, kita mencari delta S di sini. Delta S dapat kita cari di antara 10 sampai 100 ini di sini. Di sini didapatkan delta S itu kan dari yang paling gede ke paling kecil di dalam range tertentu gitu ya. Kita mengambil di sini 10 sampai 100 dan didapatkan paling kecil di 10 ini adalah 0,600 ya. Ini paling bisa ada 0,873. Kemudian bisa dimasukkan S1-nya 0,6, sebelumnya 0,873, dan didapatkan delta S-nya 0,273. Kemudian bisa didapatkan T0-nya itu 0,1 menit, atau dari konversi ke hari itu 0,000694444 hari. Nah, di sini juga sama, dicari nilai transmisivitas dan net storativitasnya, didapatkan sebagai berikut. T sama dengan 2,3 Q per 4 T delta S. S sama dengan 2,25 dikali T dari T0 per R kuadrat. Didapatkan nilai transmisivitas yaitu 688,477. Nilai storativitasnya didapatkan 0,000320975. Nah, kesimpulan dari praktikum ini sebagai berikut. Yang pertama, uji aquifer merupakan pengujian pada suatu aquifer dengan memperhitungkan transmisivitas atau T dan storativitas atau S. Sedangkan uji sumur merupakan pengujian pada suatu sumur dengan memperhatikan performa dari penurunan. Untuk yang poin 2 dan ketiga tadi sudah kita jelaskan ya. Untuk cara penghitungan metode TAIS menggunakan rumus T
sama dengan Q, untuk transmisivitasnya menggunakan rumus Q dikali WU per 4PS, kemudian S sama dengan 4 dikali T besar kecil per R kuadrat dikali 1 per U. Dan untuk metode Jacob untuk transmisivitas didapatkan dari 2,3 dikali Q per 4 pi delta S. Kemudian untuk aktivitas metode Jacobnya 2,25 dikali T dikali T0 per R kuadrat. Nah, berikut daftar pustaka dari praktikum tadi. Pertama, Charlie Pitton dan kawan-kawan 2017, analisis karakteristik hidrolis air tanah gambut berdasarkan uji pengumpaan pumping test. Riau, Universitas Riau. Arjito 2014, metode pumping test sebagai kontrol untuk pengambilan air tanah secara berlebihan. Dalam Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan, volume 6, halaman 138 sampai 149. Dan Humam 2016, pengertian selektivitas dari script.com, diakses pada 12 September 2021. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Bisa disampaikan aja kalau ada saran atau kritik buat video ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.